kita semua. Perkenalkan, saya Feni Astriani, NIM 219022495572. Saya dari program studi PGSD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 Universitas Negeri Makassar. Ini SKBS saya, dan yang ini kartu pendaftaran mungkin saya. Pada hari ini, 18 Oktober 2021, di SD Negeri Patikidul 05, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran sekaligus perekaman untuk uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3. Mohon doanya supaya semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk Mas Adit, dipimpin doa nak. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Adit sudah memimpin doa. Nah, selanjutnya Bu Feni akan melakukan presensi terlih dahulu. Bu Feni mau mengecek kehadiran kalian, siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini. Mbak Anin? Ada, Bu. Mbak Rindu? Ada, Bu. Mbak Nurul? Ada, Bu. Mas Husen? Bu. Oke, semuanya masuk pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran pertama. Agar kita lebih bersemangat pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu ya nak ya. Iya, Bu. Kita akan bernyanyi lagu tentang ekosistem. Pada hari ini kita belajar bersama tentang komponen ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, danau, gunung, sawah, sungai dan juga lautan. Hey, ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Yuk ayo kita belajar. Yuk ayo kita bergembira. Terima kasih anak-anak. Semangat enggak ya? Semangat dong. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu melalui kegiatan membaca teks bacaan yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat menemukan pokok pikiran dalam bacaan teks non-fiksi dengan benar. Melalui kegiatan membaca teks bacaan yang disajikan dalam PowerPoint, peserta didik dapat memperjelas informasi penting dalam bacaan teks non-fiksi dengan baik. Lalu yang ketiga, melalui penjelasan yang disampaikan guru, peserta didik dapat membuat pertanyaan yang berhubungan dengan teks non-fiksi dengan benar. Yang keempat, melalui contoh yang disajikan guru, peserta didik dapat membuat teks non-fiksi mengenai hewan dengan jenis makanan yang berbeda dengan baik. Dan yang kedelapan, yaitu melalui kegiatan menempel gambar hewan, peserta didik dapat membuat tabel mengenai hewan dan jenis makanan hewan dengan mandiri. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, penilaian yang akan Bu Feni lakukan yaitu kalian nanti bisa melakukan presentasi, bisa melakukan tanya jawab dengan baik. Ya nak ya? Bu. Nah anak-anak,
di dalam Google Meet itu Bu Feni membuat peraturan. Peraturannya yaitu fungsi kamera perlulah senantiasa dibuka supaya interaksi di dalam kelas akan lebih berkualitas. Kalau misalkan kalian menyalakan kamera, jadi Bu Feni tahu kegiatan apa yang kalian lakukan. Nah, selanjutnya peserta didik perlu tutup fungsi mikrofon atau senyap, di-unmute. Kalau misalkan tidak menjawab pertanyaan berarti harus di-unmute. Supaya apa? Supaya suara-suara di sekitar kalian, suara lingkungan itu tidak bocor, tidak masuk ke dalam pembelajaran. Anak-anak, tadi pagi itu Bu Feni mendengar percakapannya Udin sama teman-temannya. Itu ini. Hei kawan-kawan, aku mempunyai sebuah buku pengetahuan bergambar. Bibiku mengirimkannya untukku. Lalu Edu menjawab, wow, itu benar-benar menarik. Apa isi bukumu itu, Udin? Lalu Udin menjawab, buku ini berisi teks non-fiksi tentang berbagai jenis ekosistem di dunia. Ada berbagai jenis hewan khas yang hidup di tiap-tiap ekosistem. Lalu Beni bertanya, apakah teks non-fiksi itu, Udin? Dapatkah kamu menjelaskannya untuk kami? Udin pun menjawab, menurut pendapatku, lebih baik kita baca saja buku ini bersama-sama. Selain memuat penjelasan mengenai teks non-fiksi, buku ini juga memuat penjelasan-penjelasan yang menarik tentang ekosistem. Teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Teks non-fiksi dapat ditemukan dalam artikel surat kabar atau majalah. Di dalam teks non-fiksi, informasi-informasi yang disajikan memiliki keterkaitan satu sama lain secara berurutan sesuai dengan kenyataan. Informasi tersebut disusun menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, cara menggali informasi teks non-fiksi itu, kalian bisa membaca teks dengan seksama, membuat dan menjawab pertanyaan berdasarkan teks yang dibaca, dan menentukan ide pokok atau pikiran utama dari teks. Nah, di dalam bukunya Udin tadi, ada sebuah teks non-fiksi yang berjudul ekosistem. Coba Bu Feni minta kalian membaca bergantian. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup, sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, kalian tahu nak komponen ekosistem tadi apa saja? Abiotik dan biotik. Iya, abiotik dan biotik. Contohnya biotik itu apa? Udah. Ya, hewan. Iya, manusia, hewan, tumbuhan. Kalau komponen tak hidup? Cahaya matahari, tanah, air, udara. Matahari. Pinter. Cahaya matahari, tanah, air, dan udara. Nah, di sini Bu Feni punya gambar, nak. Gambar di sebuah pedesaan
itu kalian coba tunjukkan. Di sini itu ada komponen biotik dan abiotik. Coba, komponen biotiknya apa saja yang ada di gambar ini, Nak? Pohon. Pohon, rumput, jamur, terbang, Pinter. Lalu untuk komponen abiotiknya, Nak? Sinar matahari. Sinar matahari. Oke, pinter. Sip. Dalam kehidupan, hewan membutuhkan makanan. Hewan tidak dapat membuat makanannya sendiri, Nak. Oleh karena itu, hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Setiap hewan mempunyai jenis makanan yang berbeda. Nah, jenis makanan hewan itu dibedakan menjadi 2. Ada tumbuhan, ada juga hewan lain. Nah, kalau hewan itu makan tumbuhan, biasanya itu yang dimakan ada daunnya, ada juga yang dimakan bunganya, ada yang dimakan buahnya, lalu apa lagi? Biji-bijian. Nah, itu bagian-bagian tumbuhan yang biasanya dimakan hewan. Terus kalau misalkan hewan lain, Hewan kecil akan menjadi makanan. Bagian hewan yang berukuran besar. iya. Coba berikan contoh Bu Fendi, coba Nak. Misalkan kambing makan rumput. iya, kambing makan rumput. Terus kalau misalkan ulat tahu ulat kan, Nak? Ulat Iya, itu tahu. memakan apa, Nak, ulat? Daun. Ya, Bu. Apa, Nak? Mas Taka? Hiu makan ikan. Iya, hiu makan ikan-ikan kecil lainnya itu bisa. Paus makan ikan. Iya, paus makan ikan. Oke, Nak. Bu Feni sudah menge-share LKPD di grup WhatsApp. Coba LKPD-nya ditunjukkan ke semuanya ke Bu Feni, Nak. Coba diangkat LKPD-nya. Selanjutnya, sebelum kita mengerjakan LKPD, kalian harus tahu dulu judul LKPD kita hari ini yaitu ekosistem. Petunjuk dalam pengerjaan LKPD yaitu tuliskan dulu nama pada kolom yang sudah disediakan. Setelah itu, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. LKPD yang pertama yaitu kalian nanti membaca teks non-fiksi tentang ekosistem. Setelah itu, setelah kalian membaca teks non-fiksi itu, kalian harus mencari pikiran utama dan informasi penting dari setiap paragraf. Lalu LKPD yang kedua, kalian nanti membaca teks non-fiksi yang berjudul jenis makanan hewan. Setelah itu, setelah kamu membaca, kamu membuat pertanyaan. Pertanyaan yang berhubungan dengan teks non-fiksi. Bagaimana? Untuk apa? Bagaimana? Siapa? Oke, siapa? Pinter. Untuk membuat kalimat pertanyaan, kalian harus menentukan kata tanyanya dulu, ya Nak ya. Selanjutnya, untuk LKPD yang ketiga, kalian memotong gambar hewan yang ada di dalam koran atau majalah. Setelah kalian potong, kalian tempelkan, Nak. Tempelkan gambar hewan di dalam tabel yang sudah kalian buat. Ditempelkan, lalu nanti dikasih Karton, Bu. iya, dikasih nama atau jenis makanannya, Nak. Misalkan kalian mencari gambar ayam. Ayam tadi makannya apa, Nak? Biji. Cacing. Cacing. Selain cacing, biji-bijian bisa kan? Oh iya, Bos.
Iya, berarti ayam itu memakan makanan jenisnya apa nak? Golongannya apa? Tumbuhan dan hewan. Berarti ayam itu memakan golongan makanan tumbuhan atau hewan. Lalu LKPD yang keempat, buatlah sebuah teks non-fiksi yang terdiri dari 2 paragraf. Nah, untuk itu kalian harus mengikuti langkah-langkahnya Bu Feni. Yang pertama, pilihlah 2 hewan nak. Pilihlah 2 hewan yang memiliki jenis makanan yang berbeda. Yang satu hewan yang memakan tumbuhan, yang satu hewan yang memakan hewan lain. Lalu yang kedua, tulislah penjelasan tentang hewan tersebut, termasuk tempat tinggalnya itu di mana, jenis makanannya, terus cara hewan tersebut mendapatkan atau memakan makanannya bagaimana. Yang ketiga, gunakanlah hasil pengamatan dan informasi penting yang telah kalian dapatkan dari bacaan untuk melengkapi tulisanmu. Kamu juga dapat melengkapi tulisanmu dengan gambar hewan yang kamu maksud. Lalu, tulisan penjelaskan tentang kedua hewan tersebut pada selembar kertas dengan tulisan yang rapi. Nah, sekarang bisa kalian mulai nak, mulai dari LKPD yang pertama. Putih itulah semua ini Bu. Iya nak, dicari pikiran pokok dari setiap paragraf. Iya pakai bullpoint nak, ditulis pakai bullpoint. Ada kesulitan nak? Tidak ada Bu. Oke, pintar. Oke anak-anak, kalau misalkan LKPD yang pertama sudah selesai, bisa dilanjutkan untuk mengerjakan LKPD yang kedua ya nak ya? Iya Bu. Oke. Mas Hasan dan Mas Susan bisa mengerjakan? Bisa Bu. Pintar. Dilanjut LKPD 2. Kalau LKPD 2 sudah selesai semua, kita lanjut LKPD ketiganya kita sama-sama. Bu, itu LKPD sudah. Siapa yang sudah? Mbak Anin? Iya Bu, Iya, LKPD kedua sudah? sudah. Oke anak-anak, selanjutnya LKPD yang ketiga itu kertas manila atau kertas kartonnya sudah disiapkan kan? Sudah, oke. Sudah dipersiapkan. Sekarang, apakah kalian sudah membuat tabelnya? Sudah. Tabelnya sudah, oke. Sekarang, tugas kalian menggunting gambar-gambar hewan yang sudah kalian cari. Silahkan kalian mau menempelkan hewan yang mana, itu terserah kalian. Ini Bu. Digunting, iya, digunting lalu ditempelkan. Nanti dikasih nama atau jenis makanan hewan itu, lalu digolongkan. Itu termasuk tumbuhan atau hewan. Memotong gambar hewannya yang rapi ya nak ya. Jangan lupa nanti dikasih keterangan itu hewan apa ya di bawahnya ya. Ya Bu. Oke. Buat gini, Bu. Mana? Oh iya pintar Mas Firman. Pintar sip. Gambarnya dibentuk. Memotongnya rapi. Pintar. Sip. Bu, sudah kayak gini. Oke, pinter Mbak Anin. Sip. Jangan lupa dikasih keterangan ya nak. Misalkan buaya itu makannya apa. Lalu golongan makanan yang dimakan itu apa gitu ya. Misalkan
Jenis makanannya buaya itu apa, Nak? Daging. Daging. Nah, daging itu termasuk tumbuhan atau hewan? Hewan. Pinter, sip. Bisa? Sa. Bisa, oke. Mana Mas Adit? Pinter, Nak. Iya, sip. Pinter itu. Iya, oke. Sudah selesai, Mas Adit? Udah, Bu. Oke. Belum. Saya sudah, Bu. Ya, oke. Yang sudah, LKPD yang ketiga kalau sudah, dilanjutkan mengerjakan LKPD yang keempat. LKPD yang keempat itu, kalian bisa mendeskripsikan hewan yang kalian buat. Nah, misalkan di LKPD ketiga tadi, kalian memilih kelinci. Dan juga memilih harimau. Nah, kelinci dan juga harimau itu kalian deskripsikan. Kelinci makannya apa, golongan makanan yang dimakan apa, terus tinggalnya di mana. Lalu paragraf yang kedua misalkan harimau. Harimau makannya apa, terus tinggalnya di mana, cara memperoleh makanannya itu bagaimana, itu dideskripsikan, Nak, dibuat kalimat. Itu LKPD yang keempat. Empat sudah. Oke, Mbak Nurul, sip. Kita tunggu temannya ya. 5 menit lagi. Bu, tikus makannya daging kan? Iya, tikus itu semuanya dimakan. Daging mau, buah mau. Udah, Bu. Udah selesai. LKPD 4 sudah selesai? Iya. Ya, oke. Kita tunggu temannya. 3 menit lagi. 9.40. Ya, nanti dipresentasikan. Bersihin ini dulu, Bu. Bekas guntingan tadi. Iya sayang, pinter. Sip, rajin. LKPD 4 sudah, Bu. Iya Mbak Rindu. Siapa yang belum, Nak? Saya, Bu. Mas Firman belum, Mas Galuh belum. Oke. Udah 9.40, Bu. Ya, 9.40. Sekarang saatnya kita presentasi. Enak ya? Ya, Bu. Oke, anak-anak. LKPD yang pertama ke 1 sampai ke 4 kalian sudah mengerjakan semua ya? Dah. Oke, Sudah. saatnya kita mempresentasikan LKPD yang pertama. LKPD yang pertama, kalian menemukan pokok pikiran utama dan informasi penting. Siapa yang berani mempresentasikan LKPD yang pertama, Nak? Saya, Bu. Oke, Mbak Sabil, coba dipresentasikan, Nak. Paragraf 1. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf kedua. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Paragraf ketiga. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Paragraf keempat. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Pintar Mbak Sabil, terima kasih Nak sudah mempresentasikan jawabannya. Oke, selanjutnya apakah ada jawaban yang lain, Nak? Saya, Bu. Oke Mas Galuh, dipresentasikan coba LKPD yang pertama. Paragraf ke-1, makhluk hidup memerlukan lingkungan biotik dan abiotik untuk memenuhi kebutuhannya. Paragraf kedua, cahaya matahari, air, dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Paragraf ketiga, bagian hidup
dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain membentuk suatu ekosistem. Paragraf keempat, individu, populasi, dan komunitas tersusun membentuk sebuah ekosistem. Oke, pinter. Sip, terima kasih presentasinya Mas Galuh. Sekarang kita menuju ke LKPD yang kedua, membuat pertanyaan berdasarkan teks non-fiksi jenis makanan hewan. Coba siapa yang berani mempresentasikan, Nak? Selain Mas Galuh. Mas Taka, oke sip Nak, yuk dibaca Nak. Apa saja jenis makanan hewan? 1. 2. Apa saja hewan yang memakan tumbuhan? 3. Apa saja hewan yang memakan hewan lain? 4. Apa saja bagian tumbuhan yang dimakan hewan? Pinter. Sip, tepuk tangan Nak. Terima kasih presentasinya untuk LKPD yang kedua Mas Taka. Selanjutnya kita menuju ke LKPD yang ketiga. Siapa yang berani mempresentasikan? Singa, jenis makanannya daging, golongan makanannya hewan. Piranha, jenis makanannya ikan kecil lainnya, golongan makanannya hewan. Elang, jenis makanannya ikan, ayam, tikus, golongan makanannya hewan. Sapi, jenis makanannya rumput, golongan makanannya tumbuhan. Oke, sip. Ditunjukkan ke Bu Feni LKPD-nya yang ketiga. Diangkat semuanya, diperlihatkan ke kamera. Siapa yang berani mempresentasikan? Mas Messi, oke Nak, dipresentasikan Mas Messi. Kambing makan rumput, golongan makanan tumbuhan. Komodo makan daging, golongan makanan hewan. Nama tikus makanan daging, golongan makanan tubuh hewan. Beruang kutub makan ikan hewan, golongan makanan hewan. Iya, pinter. Sip Mas Messi, terima kasih. Tepuk tangan Nak. Siapa yang berani mempresentasikan LKPD yang ketiga lagi? Mbak Anin, oke Mbak Anin, yuk dipresentasikan Nak. Makan daging, golongan makanan hewan. Rusa makan rumput, golongan makanan tumbuhan. Ayam makan biji-bijian, golongan makanan tumbuhan. Katak makan serangga, golongan makanan hewan. Pinter. Terima kasih Nak atas presentasinya. Tepuk tangan untuk Mbak Anin Nak. Siapa yang berani mempresentasikan LKPD yang keempat? Saya Bu. Oke Mbak Sabil, sip, yuk Nak. Kambing merupakan salah satu jenis hewan makan tumbuhan. Salah satunya rumput. Panjang tubuh kambing 1,15 meter dengan berat 50 sampai 20 kilo. Habitat kambing biasanya terdapat pada pegunungan dan padang rumput. Jenis makanan kambing ialah rumput yang paling utama dari rumput basah maupun kering. Adapun dedak dan konsentrat. Cara hewan tersebut mencari makan biasanya di padang rumput adapun diberi pemiliknya. Kambing berkembang biak dengan cara melahirkan. Dari ciri tersebut kambing digolongkan hewan mamalia. Macan merupakan jenis hewan pemakan hewan lainnya atau hewan karnivora. Macan juga merupakan ciri
dasar dari spesiesnya. Jenis makanan macan terdiri dari berbagai mamalia, hewan pengerat, ikan, burung, hewan lainnya yang ada di tempat tersebut. Cara hewan tersebut mendapatkan makanan dengan cara berburu. Pinter, pinter, tepuk tangan nak untuk Mbak Sabil. Pinter sekali mendeskripsikannya, anak hebat. Ada lagi yang mau mempresentasikan LKPD yang Saya keempat? Bu. Saya Bu. Oke, Mas Galuh, sip, yuk nak. Coba dipresentasikan dulu. Kelinci dan elang. Kelinci merupakan hewan pemakan tumbuhan seperti wortel, kangkung, dan rerumputan. Habitat asli kelinci sebenarnya di hutan, kebun, dan semak-semak. Namun banyak kelinci sekarang yang dipelihara oleh manusia dan dibuatkan kandang sendiri khusus kelinci. Kelinci mendapatkan makanannya dengan mencari di sekitar area hutan atau kebun yang terdapat beberapa sayuran seperti wortel dan kangkung. Kelinci memakan makanannya dengan bantuan gigi depan yang lebih besar dan gigi yang lain yang digunakan untuk memotong makanannya. Sedangkan elang merupakan hewan pemangsa atau pemakan hewan lain yang lebih kecil. Habitat asli atau tempat hidup elang berada di hutan yang cenderung membuat sarang di atas pohon. Elang mendapatkan mangsanya dengan mengintai dari udara dalam jarak yang cukup jauh. Elang memiliki mata yang tajam untuk mengintai mangsanya dari kejauhan. Mangsa elang berupa kelinci, ular, ayam, bahkan ikan. Elang menangkap mangsa menggunakan cakar yang tajam digunakan untuk mencengkram dan paruhnya yang kuat dan tajam yang digunakan untuk mengonyak mangsanya. Pinter, tepuk tangan nak untuk Mas Galuh. Pinter. Anak-anakku kelas 5 semuanya bisa mempresentasikan kegiatan pada pagi hari ini dengan baik. Oke anak-anak, kita tadi sudah melakukan presentasi LKPD 1 sampai ke 4. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini, apa nak kesimpulannya pembelajaran pada pagi hari ini? Tentang ekosistem, Bu. Ekosistem, pinter. Selain ekosistem, apalagi kita tadi belajar apalagi? Jenis makanan hewan. Jenis makanan hewan, pinter. Lalu apalagi nak? Teks non-fiksi. Informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Pinter Mas Messi, teks non-fiksi adalah teks yang berisi informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, selain itu kita tadi belajar jenis makanan hewan. Apa saja tadi nak? Tumbuhan dan hewan lain. Oke, tumbuhan dan hewan lain. Oke. Setelah itu, Bu Feni akan memberikan soal evaluasi kepada kalian. Nanti soal evaluasinya, linknya akan dikirimkan Bu Feni melalui grup WA ya nak ya. Ya, Bu. Nanti dikerjakan ya nak. Oke, anak-anak, pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai. Kalian harus selalu menjaga kesehatan, harus menjaga jarak, mematuhi dan mengikuti semua anjuran dari pemerintah, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Ya nak ya? Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa dulu ya nak ya. Ya. Ya, Bu. Iya.
Yuk Mas Adit dipimpin doa, Nak. Siap, gerak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak.